jalan keselamatan, yaitu 3 menit dan 5 menit. Tuhan Allah menciptakan manusia, dan Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, dan kemudian Tuhan Allah menciptakan manusia. Sejak itu Tuhan menciptakan manusia supaya manusia hidup bersama-sama dengan Allah dan manusia hidup bahagia dengan Allah. Tetapi manusia itu tertipu oleh setan sehingga manusia terpisah dengan Allah. Manusia yang tertipu oleh setan, manusia hidup berdosa. Sehingga manusia meninggalkan Allah. Dan akhirnya manusia yang hidup dalam kurungan setan dan manusia yang hidup berdosa dan meninggalkan Allah, apa yang terjadi? Manusia menjadi anak-anak iblis, dan yang menjadi bapaknya adalah iblis. Dan ketika manusia hidup dalam kurungan setan ini menjadi anak-anak iblis, manusia mengalami banyak kesusahan dan manusia hidup menderita. Banyak masalah yang terjadi di dalam kehidupan manusia karena keterpisahan antara manusia dengan Allah. Jadi ketiga masalah mendasar ini membawa manusia hidup dalam penderitaan. Dan manusia yang dulunya hidup bahagia dengan Allah, dan ketika manusia jauh dengan Allah, meninggalkan Allah, maka kebahagiaan itu hilang dari manusia. Tidak ada lagi kebahagiaan. Tetapi Allah yang penuh kasih itu menyelamatkan setiap manusia yang hidup dalam dosa. Allah memberikan Yesus kepada kita untuk menyelamatkan kita dari berdosaan.
Dan kemudian karena kasih-Nya, Kristus yang mati di atas kayu salib menyelamatkan setiap kita. Allah memberikan Kristus bagi kita, Kristus yang mati di atas kayu salib. Dia mati sebagai raja yang telah menghancurkan setiap ikatan kita dari setan. Kristus sebagai iman sejati menyelesaikan kita dari dosa. Dan Dia sebagai Kristus yang membuka jalan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, ketika kita menerima Kristus, maka yang dulunya kita sebagai anak-anak iblis, dan ketika kita menerima Kristus, apa yang terjadi? Kita menjadi anak-anak Allah. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita akan menerima bimbingan dan pertolongan dari malaikat. Bahkan sebagai anak-anak Allah, Ia akan berikan kita Roh Kudus yang akan berdiam di dalam kehidupan kita. Sehingga yang dulunya kita terpisah dari Allah, kita hidup bersama-sama dengan Allah ketika kita menerima Dia dan menerima bimbingan dan pertolongan dari malaikat. Dan akhirnya kita akan ke surga bersama-sama dengan Dia. Inilah yang menjadi jalan keselamatan. Waktu 3 menit, kita akan masuk workshop jalan keselamatan 5 menit. Kejadian 1 ayat 1, Allah menciptakan langit dan bumi, dan kemudian Allah menciptakan manusia. Kejadian 2 ayat Kejadian 1 ayat 27.
Dan kemudian sejak semula manusia diciptakan oleh Allah segambar dan rupanya. Satu ayat 27 sampai dengan ayat 28 berikan firman-Nya kepada manusia. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Tetapi manusia tertipu oleh setan. Dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan ayat 5, manusia hidup berpisah dengan Allah dan hidup dalam keberdosaan. Kejadian 3 ayat 6. Bisa baca juga dalam Kejadian 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Manusia yang terpisah dengan Allah, manusia menjadi anak-anak iblis. Dalam Yohanes 8 ayat 44, yang menjadi bapaknya yaitu iblis. Dan bukan hanya itu saja, bahkan manusia melakukan penyembahan berhala. Manusia mengalami masalah rohani. Ketika manusia hidup terikat oleh setan, apa yang terjadi? Manusia mengalami penderitaan, mengalami begitu banyak masalah. Dalam Efesus 2 ayat 2 dan 1 Korintus 12 ayat 2, bukan hanya masalah rohani yang terjadi kepada manusia, tetapi manusia mengalami masalah mental. Matius 11 ayat 28, dan manusia mengalami banyak masalah penyakit. Dalam Kisah Rasul 8 ayat 4 sampai dengan 8. Tidak hanya sampai di sini, tetapi manusia pun kemudian mengalami, pada akhirnya manusia mengalami kematian. Dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 1. Masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia bukan hanya terjadi ketika manusia masih hidup, tetapi ketika manusia itu mati, dia akan mengalami penderitaan di dalam neraka. Dan masalah yang terjadi pada manusia ini akan diwariskan kepada generasi. Dalam Matius 27 ayat 25. Nah, masalah yang terjadi pada manusia ini ingin terlepas dari berapa masalah ini, dan mereka mencari jalan keluar. Ada usaha manusia
manusia hidup dalam beragama. Yang kedua, manusia hidup dalam perbuatan baik. Dan yang ketiga, manusia hidup dalam filsafat. Manusia hidup dalam hukum. Dan manusia cari Injil yang lain untuk bebas dari masalah yang terjadi pada manusia. Ada ayat-ayatnya, teman-teman bisa baca ketika teman-teman menulis jalan keselamatan. Nah, usaha yang dilakukan oleh manusia ini semuanya itu gagal. Tetapi Yesus yang adalah Kristus, dia memberikan solusi bagi kita. Dia memberikan keselamatan bagi kita. Kristus yang mati di atas kayu salib menebus setiap dosa-dosa kita, sehingga 3 masalah mendasar yang dimana manusia diikat oleh setan dan manusia hidup berdosa dan meninggalkan Tuhan, maka ketiga masalah ini diselesaikan di atas kayu salib. Dia sebagai raja sejati, iman sejati yang menyelesaikan keterpisahan kita dengan iblis, dan kita hidup lagi bersama-sama dengan Allah. Sehingga ketika kita hidup dengan Allah, kita menerima Dia di dalam hidup kita, maka kita menjadi anak-anak Allah. Dan Roh Kudus akan berdiam di dalam kehidupan kita. Kemudian Roh Kudus akan berkarya di dalam kehidupan kita. Dan kita akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kemudian ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita akan diberikan otoritas sebagai anak-anaknya. Dalam Yohanes 1 ayat 12. Otoritas yang seperti apa yang Dia berikan kepada kita, yaitu kuasa untuk mengusir setan. Dan yang kedua, kita akan menerima pelayanan malaikat. Dan yang ketiga, kita akan menjadi saksi. Dan ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita akan menerima 5 jaminan yang Dia berikan kepada kita. Yang pertama yaitu jaminan keselamatan. Dan yang kedua, bimbingan Roh Kudus. Dan yang ketiga, jaminan jawaban doa. Keempat, jaminan pengampunan
Dan yang kelima, kita akan diberikan jaminan kemenangan. Sehingga yang menjadi kesimpulannya yaitu manusia yang dulunya hidup dalam ikatan setan, dan ketika manusia menerima Kristus di dalam hidupnya, maka setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan manusia itu telah diselesaikan semuanya di atas kayu salib. Inilah yang menjadi workshop dan keselamatan 3 menit dan 5 menit. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tari. Selanjutnya saya serahkan kepada Pastor Sim.